Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, hari Senin 25 Mei 2026. Semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini mari kita menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih-Mu yang besar. Kami boleh ada di hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kami rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus menguatkan kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 30 dan 31. Begini firman Tuhan. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Demikian firman Tuhan, tema perenungan kita, pengharapan yang melampaui zaman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, seorang ayah berusia lanjut memiliki kebiasaan menulis surat untuk anak cucunya setiap malam sebelum tidur. Ia menuliskan harapan-harapannya agar anaknya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan Allah, agar cucunya menjadi terang di sekolah, agar mereka semua tidak melupakan iman yang telah ditanamkan sejak kecil. Ia tahu mungkin tidak akan sempat melihat semua doanya terkabul. Tetapi ia percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup akan menggenapi setiap janjinya. Petrus dalam Kisah Para Rasul 2:30-31 berbicara tentang Daud yang menerima janji dari Tuhan Allah bahwa salah satu keturunannya akan duduk di atas tatanya. Petrus menjelaskan bahwa Daud melihat ke depan, meramalkan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Daud tahu bahwa Tuhan Allah akan menggenapi janji itu. Dan meskipun ia sendiri tidak menyaksikan peristiwa itu secara langsung, ia percaya sepenuhnya. Iman seperti ini bukan sekadar pengharapan jangka pendek. Ini adalah pengharapan yang melampaui zaman. Pengharapan yang tertanam dalam kepercayaan penuh kepada janji-janji Tuhan Allah bahwa Dia setia, tidak pernah lupa dan selalu menepati firman-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam kehidupan keluarga, seringkali kita berdoa dan berharap akan banyak hal seperti pemulihan dalam rumah tangga, anak-anak yang bertumbuh dalam takut akan Tuhan, berkat dalam pekerjaan dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak semua doa dijawab seketika. Kadang kita seperti Daud harus menanam dalam iman, menanti dalam pengharapan, dan percaya dalam kesabaran. Kita dipanggil untuk memiliki iman yang bertahan di tengah ketidakpastian. Iman yang tetap percaya walau belum melihat. Dalam rumah tangga, ini berarti kita terus berdoa bagi anak-anak kita, bahkan saat mereka tampaknya menjauh. Ini berarti kita tetap menanam nilai-nilai firman Tuhan Allah, meski anak belum langsung mengerti. Ini berarti kita tidak lelah berbuat baik, meski belum melihat hasilnya. Tuhan Allah yang menjawab doa Daud dengan mengutus Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang sama yang mendengar doa-doa kita hari ini. Pengharapan dalam Yesus Kristus bukanlah angan-angan kosong, tapi janji yang pasti, meski waktunya sering tidak sesuai dengan harapan kita. Mari kita terus mewariskan pengharapan yang hidup kepada keluarga kita. Jadilah pribadi yang seperti Daud, yang percaya akan janji Tuhan Allah meskipun belum melihat.
penggenapannya secara langsung. Karena apa yang kita tanam hari ini, Tuhan Allah sanggup tumbuhkan untuk generasi yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih-Mu yang besar. Janji-Mu tak pernah berubah. Engkau terus menuntun memelihara kami. Sebagaimana janji pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan umat-Mu. Itu juga bagi kami saat ini tetap berlaku. Jika kami terus memiliki pengharapan, terus berjuang dalam iman, menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Terima kasih untuk firman, dan saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tuntun sertai berkati dimanapun berada. Dalam studi, dalam pekerjaan, Tuhan berkati dalam hidup pribadi, keluarga, apapun jadi harapan, kerinduan kami taruhkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati sebuah kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim, biarlah kiranya kehidupan kami di hari ini terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kepadamu kami membawa permohonan kami. Diberkati pemerintah kami, diberkati gerejamu di tengah dunia ini. Diberkati terus pelayanan tim multimedia Gemim, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Bapa yang berdoa bersyukur, demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Martapura Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.